sejauh ini Pak Aryo komunikasinya seperti apa sih sama istri? Kok bisa hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu Pak Ustadz? Pak Aryo pulang stres, istrinya nggak tahu tapi Pak Aryo tiba-tiba marah. Artinya kan kalau menurut saya komunikasinya kurang baik nih. Seperti apa komunikasinya di rumah? Waktu saya masih kerja baik-baik aja Pak. Baik-baik aja. Baik-baik aja sih. Saya penuhin kebutuhan dianya gitu Pak, baik-baik. Nah setelah saya di PHK, istri saya berubah. Terlalu banyak tuntutan, kan otomatis saya sebagai suami kan pusingnya Mas ya. Uang nggak ada, tapi tuntutan banyak. Jadi timbul-timbulnya nggak bisa nahan emosi Mas. Oke. Artinya gini, ada dua hal yang berbanding terbalik. Kemarin istri bilang Pak Aryo ini kurang sabar, sementara menurut Pak Aryo istrinya terlalu banyak nuntut. Ini artinya memang komunikasi di antara berdua ini nggak benar ya Pak Ustadz? Inilah saya kira Mas Farid, fondasi utama dalam keluarga yang tadi saya sebutkan saling pemahaman. Saling menerima keadaan masing-masing, saling memberikan support, memberikan dukungan. Karena ada kalanya suami itu sedang di karir yang bagus, dapat penghasilan yang bagus, mungkin suami istri keperluannya dan anaknya terpenuhi sehingga happy saja. Tapi ketika suami sedang diuji, misalkan sedang PHK, terputus hubungan kerjanya, maka otomatis pendapatan bulannya tidak ada. Inilah yang kemudian seringkali memicu kekurang sabaran dari istri dan juga keuletan daripada seorang suami untuk melakukan ikhtiar lah. Tadi Pak Heru bercerita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi mungkin di rumah menghadapi semacam itulah. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi benih-benih ketegangan dalam berumah tangga. Inilah saya kira pentingnya pengulangan. Yang kedua mungkin begini Pak Aryo ya, mohon maaf. Jadi kalau dalam bangunan di rumah tangga orang beragama itu kan seorang suami itu adalah imamnya, istri dan anaknya itu adalah makmumnya. Imam ini adalah memberikan keteladanan. Salah satunya apa? Ketika sedang diuji tadi, jadi seharusnya adalah saling menguatkan. Bagaimana jaringan penguatannya? Salah satunya adalah memanfaatkan media waktu ibadah. Apa dalam bentuk sholat? Mari kita sholat ini diuji, mudah-mudahan Tuhan bukakan jalan. Mama doakan, ayo anak-anak. Ini adalah salah satu jalan yang mesti dijelaskan. Karena Rasulullah SAW pernah diadui salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ini berlama-lama di masjid nggak berani pulang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang terjadi denganmu? Ya Rasulullah, aku dililit hutang. Kalau aku pulang lewat jalan ini, saya khawatir ketemu dengan orang yang minjami saya. Kalau lewat jalan kanan, takut ada orang minjami saya berada di sana. Akhirnya saya nggak berani pulang ya Rasul. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku. Kemudian Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Pada untayan yang terakhir, wa a'udzubika minal jubli wal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qaririjam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari lilitan hutang dan dari ketakutan orang yang memberikan pinjaman padaku. Apa maknanya? Nabi memberikan bimbingan dan ternyata setelah Rasulullah mengajarkan ini, orang ini pulang. Dan tidak ada jalan tadi itu orang yang dipikirkan tadi akan menagih, tidak ada. Kemudian justru di kemudian hari orang yang memberikan pinjaman ini memberikan keleluasaan kepada sahabat yang memberikan pinjaman. Ya kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, aku merasa tenang setelah mendapatkan doa darimu. Lah, apa maknanya dalam konteks kisah ini? Kisah ini adalah memberikan penyemangat, spirit dalam kehidupan kita. Tidak ada orang itu yang mulus dalam jalan hidup, apalagi dalam keluarga. Pasti bahwa rumah tangga ini ada ujian yang sangat berat, tapi mesti harus dipikul. Dan orang yang beragama dituntun oleh panduan agama. Nah, mari kita ikuti, maka insya Allah Allah berikan jalan. Nah, bicara soal ujian yang paling berat dari rumah tangganya Pak Aryo dan Ibu Mia adalah Pak Aryo mendapat informasi bahwa Ibu Mia ini berselingkuh dengan kakak iparnya. Benar ya. Ya, saya pengen tahu nih Pak Aryo dapat informasi itu dari mana? Saya dapat informasi itu dari ibu saya, dari adik saya gitu Pak. Dari adik. Pak Aryo ngelihat sendiri mereka melakukan berhubungan gitu maksudnya? Soalnya pas kalau ketemu mereka lagi berdua nih ngobrol Pak, suka beda gitu. Terus kadang-kadang yang satunya pergi, yang satunya gitu. Pernah saya tanyain ke istri saya gitu, kan wajib saya nanya ya Pak. Iya. Saya nanya, malah dia balik marah Pak ke saya Pak. Oke. Gini Pak Aryo, kalau dari pengakuan Ibu Mia kemarin justru ceritanya berbeda. Kalau menurut Ibu Mia saat itu minjem uang sama kakak ipar. Kemudian suaminya kakak iparnya tahu, memanfaatkan itu. Saya nggak percaya itu Mas. Dia kan baru ketahuan 2 bulan ini ya Mas ya. 2 bulan ini nih, bulan inilah ketahuan. Terus dia cerita, loh kalau emang diancam, di apa gitu, berkosa gitu, di itu, ya Bo ya bilang gitu. Ini mah nggak pernah jujur gitu Mas.
Iya, sekarang kita mau kemana? Aku pengen baju. Loh, Mia? Ngapain kamu di sini? Katanya mau ke pasar. Loh, Mas Dito? Mas Dito ngapain di sini berduaan? Gue pulang dulu ya. Mas, mau kemana Mas? Lu ngapain sama Mas Dito di sini berduaan? Gak ada apa-apa kok, Mas. Gue udah ngeliat lu sama Mas Dito berduaan di sini. Lu selingkuh ya sama Mas Dito? Apaan sih? Kamu tuh suka asal deh kalau ngomong kok nggak? Lu jawab yang jujur. Lu selingkuh sama kakak ipar gue? Apa-apaan sih, Mas? Malu tuh nggak sih diliatin banyak orang kayak gini? Lagian kamu tuh suka nyusahin aku aja deh. Udah nggak kerja, nggak punya uang lagi. Lu kok ngomong gitu, berani lu sama gue? Iya, biar kamu tahu kalau aku tuh capek hidup susah kayak gini tau gak? Bukannya kamu cari kerja yang bener. Oh, sekarang lu berani ngomong kayak gitu? Mas, ih! Mia! Mau kemana kamu, Mia? Nah itu karena dia takut, karena di bawah ancaman. Kemarin juga udah kita ingetin sama Ibu Mia ya Pak Ustadz. Betul, Ya, kami Pak Ustadz udah menasihkan bilang. juga seperti yang Pak Heru tadi dalam bimbingan agama, orang itu terpaksa itu hanya sekali. Nggak boleh 2 ke 3 kali berikutnya saya. Iya. Yang kedua, mestinya harus cerita kepada suami ketika dalam qatar suami. Pertama, karena suami sebagai pelindung. Dia pasti akan melakukan pembelaan ketika istri dalam Kan terdesak. wajibnya gitu, Pak. Iya. Yang ketiga, ternyata beliau mengatakan, kami ada ketakutan karena kami kan memerlukan biaya hidup, sementara kami dipinjam. Kami katakan juga Pak Rio bahwa cara apapun yang Ibu sampaikan ini tidak baik dan tidak dibetulkan menurut agama. Saya Itu bilang. berlangsung juga lama, Pak. Iya, betul. Bertahun-tahun, gitu. Iya, kami juga keras sekali, Pak. Kami Iya. memberikan bimbingan bertuntunan agama. Kami ingin bimbing, makanya kan kemarin Saya kita kesel itu karena bertahun-tahun, kita Pak. nasihat betul. Kita nasihatkan untuk meminta maaf. Jadi jika jalan ini masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi kalau misalkan jalan tidak bisa diperbaiki secara baik-baik, itu yang kita nasihatkan kemarin juga seperti itu. Jadi memang begini Pak Aryo ya. Memang ketika rumah tangga kemudian diterpa isu dan apalagi menjadi faktual dan kemudian menyaksikan mendapat cerita mengenai selingkuh memang sangat berat. Iya. Karena Sakit, itu Pak, itu, Pak. sangat berat, karena itulah saya sangat memahami Pak, sangat memahami karena itu adalah menyangkut harga diri keluarga, nama keluarga lain-lainnya, dan karena itulah Al-Quran kan membimbing. Di dalam Al-Quran menjelaskan ketika ayat yang berkaitan wal musonat, jadi wanita-wanita baik yang menjaga, janganlah engkau tuduh melakukan, itu orang yang menuduh, tidak dibolehkan. Karena kalau tidak menghasilkan bukti, maksudnya ada menghadirkan saksi, maka kembali tuduhan perlu kepada kita hukuman dari Islam. Nah, ternyata Pak Aryo tadi kan menjelaskan ini ada saksinya, ada apa yang bertanggungjawabkan, dan ternyata Bu Mia kemarin juga mengakui itu dan kemudian mengakui penyesalannya, ingin memperbaiki, kira-kira seperti itulah. Konteks itu ya kita jelaskan bagaimana tuntunan agama yang seharusnya yang harus dilakukan. Lah memang kita juga menyesalkan kenapa sampai itu terjadi berlangsung lama, kemudian Pak Aryo tidak mengetahui, istri juga tidak menceritakan, terus kondisi yang lain-lain tadi itu kan. Jadi agama yang menuntun lah untuk penyelesaian secara baik-baik di antara kedua dalam kehidupan berumah tangga ini antara Bu Mia sama Pak Aryo. Iya. Nah, Pak Aryo alasan Bu Mia pinjam uang sama kakak iparnya Pak Aryo karena dia bilang adalah untuk kebutuhan sehari-hari, buat makan dia, buat makan Pak Aryo, buat makan anak. Itu mah alasan saja, Mas. Kenapa Pak Aryo bisa beranggapan kayak gitu? Soalnya kan kalau untuk makan mah masih bisa lah kalau untuk makan mah. Cuman untuk keperluan yang lain yang lebih gede gitu. Apa keperluan yang lebih gedenya memang? Mesti dia kan boros, Mas, orangnya. Seberapa uang yang saya kasihan habis terus, Mas. Sebelum waktunya itu udah habis gitu. Boros gitu, Pak. Sering beli baju, sering beli kosmetik yang mahal-mahal. Udah tahu kemampuan saya seperti itu, Mas, gitu. Nggak mungkin, Mbak, Bu. Dia dapat uang dari mana buat belanja-belanja baju? Kamu itu Aryo, kalau Mbak bilang nggak pernah percaya. Mbak tiap hari ngelihat dia beli baju baru terus kok. Iya, ibu juga lihat kok. Paling juga istri kamu tuh sekarang lagi belanja-belanja baju. Ibu ngarang aja, sama aja kayak Mbak, nggak jelas. Ada ibu sama kakak. Lu dari mana lama banget? Aku dari pasar kok, Mas. Kok lama? Lu belanja-belanja baju ya? Apaan sih? Siapa yang belanja? Aku tuh cuma beli kebutuhan buat sehari-hari doang kok. Itu yang di belakang lu apa yang ngumpetin itu? Ini cuma sayuran aja.
diperiksa aja deh. Itu pasti baju baru lagi kan? Coba lihat sini. Apaan sih, Mas? Diem aja ngapa? Lah ini apa? Ini apaan ini? Bohong aja lu. Asal istri. Lu udah tahu keuangan lagi susah. Lu malah ngamburin uang buat beli belajar. Apa sih? Ampun, Mas. Siapaan sih lu kayak lu? Mas. Udah ya, tinggalin aja tuh. Mas. Nggak tahu diri. Mas.